Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita lanjut untuk komponen-komponen pada mesin cuci front loading ya teman-teman. Kemarin kita sampai ke inlet water valve ya teman-teman. Maaf, kemarin saya salah sebut, atau kran otomatis atau solenoid ya, yang itu namanya inlet water valve, ya, klep gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke komponen berikutnya ini ya. Di sini ada yang namanya tampungan untuk air sabun dan pewangi ya teman-teman. Ini perangkat ini juga perangkat pendukung pada mesin cuci ya. Kalau di mesin cuci top loading posisinya dekat dengan tabung ya. Nanti untuk pembahasannya kita buatkan video lainnya ya mengenai mesin cuci top loading. Untuk yang sekarang kita membahas front loading. Di sini ada 3 tempat sabun ya, 2 tempat sabun dan 1 tempat pewangi ya teman-teman. Seperti ini kondisinya. Kalau orang bilang dispenser ya, ini dispensernya. Ini untuk ini di sini ada gambarnya ya teman-teman. Kalau terlihat di kamera, ini untuk 1, ini untuk softener, dan ini untuk sabun yang kedua ya. Oke, ini namanya bak dispenser untuk sabun dan pewangi ya. Oke, ini perangkat atau komponen pada mesin cuci front loading ya. Selanjutnya kita mundurkan ya. Terus ada ini ya, bak atau kaca penutup ya. Ini ada yang terbuat dari karbon fiber ya, ada juga yang kaca langsung seperti ini. Ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ada lekukannya di sini, ciri khas dari mesin cuci front loading seperti ini ya. Ini untuk penutup wajib ada ya teman-teman. Kalau tidak ada penutupnya, mesin cuci ini tidak bisa bekerja, karena nanti ada hubungannya ya dengan ini. Ini ada switch pintu ya, handle pintu. Di sini ada tempat untuk menarik tuasnya ini ya teman-teman. Nanti selain teman-teman saya kasih tahu untuk komponen dan perangkat pendukung pada mesin cuci, nanti juga ada trik dan cara ya mengenai apabila teman-teman mengalami trouble pada mesin cuci teman-teman ya. Ya, ini kaca penutup ya. Terus yang kedua ini housing atau tempat kacanya ini ya teman-teman. Ini tempat kacanya seperti ini, terbuat dari plastik ya, seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita beralih ke engsel ini ya teman-teman. Engsel untuk tutup atau door pintu pada mesin cuci front loading ini ya, sehingga pintu bisa dibuka dan ditutup ya, seperti ini teman-teman bentuk engselnya. Oke, mungkin bagi sebagian tidak komponen ini tidak begitu penting, namun bila ini patah ataupun kropos atau rusak ya, ini sangat penting karena fungsinya ini untuk menahan kaca ini ya, sebagai dudukan kaca, dan nanti
berhubungan dengan karet ini ya teman-teman. Karet pada bagian pintu ya. Ini karena ini sangat kedap air ya teman-teman. Ini karet untuk menahan agar air tidak keluar saat mesin cuci dioperasikan ya teman-teman. Ini berhubungan ya. Jadi ini karet. Itu di balik karet ini ada sebuah pengunci ya. Pengunci dari kawat ya. Di sini ada pernya untuk menahan agar karet ini tidak lepas ataupun masuk. Oke, ini untuk bagian pendukung ya. Terus selain itu, setelah dispenser untuk pewangi dan sabun, pintu ya. Terus ada lagi, tidak lupa ini casingnya ya teman-teman. Casing dari mesin cucinya untuk menopang bodinya ini ya. Casingnya seperti ini. Oke, jadi ini saya terangkan bagian luar dulu ya. Nanti untuk video selanjutnya kita bahas bagian switch pintu, lalu untuk bagian drain juga ini ya teman-teman. Ini untuk bagian drain yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang ada di dalam tabung. Untuk jenis kerusakan ataupun penanganan ataupun perbaikan di video saya sebelumnya juga sudah ada ya. Tapi nanti kita ulas lagi ya. Untuk drain, untuk switch pintu ini ya. Ini perangkat elektrik ya. Elektrik semua. Kalau ini hanya pendukung ya. Bagian pintu, engsel, serta handle-nya ini ya teman-teman. Handle pintu. Oke. Ini kita ada tuasnya di sini ya teman-teman. Ya walaupun sepele, namun banyak yang ya mungkin bagi pengguna baru ataupun yang baru mempunyai mesin cuci, informasi ini bisa sedikit membantu ya. Namun bagi para senior yang sudah biasa mengoperasikan mesin cuci atau pengusaha laundry lainnya, mungkin video ini tidak begitu penting ya. Namun bagi para pengguna baru ya cukup untuk membantu ya. Ini posisi kacanya seperti ini ya teman-teman. Harus yang bagian yang terpapas ini di bagian atas. Mungkin ada tujuannya ya, mungkin supaya sirkulasi baju yang di dalam tabung ini lebih mudah ya, atau sebagai pengukur untuk sedikit atau banyaknya cucian yang harus masuk. Nggak boleh di sini dikasih ruang ya, jangan terlalu penuh nanti karena mengakibatkan rotor ataupun dinamo yang bisa menggunakan dinamo itu cepat rusak ya. Oke, mungkin itu saja videonya. Besok kita akan bahas tabung, switch pintu, drain ya. Oke, semoga videonya bisa bermanfaat untuk pembahasan kali ini ya, ulasan hari ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.